Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Frans mungkin bisa menyambung pembicaraan kita sebelumnya di segmen sebelumnya. Jadi kembali ya, karena tadi saya bilang tadi korupsi itu adalah kejahatan yang serius. Sehingga perlakuannya juga harus lain dengan kejahatan biasa. Mungkin di kejahatan yang biasa tidak bisa diumumkan sebelum dibacakan itu apa namanya tuntutan itu kan. Tapi dalam hal korupsi mungkin harus lain approach-nya. Lain dari yang lain karena ini luar biasa itu atau karena seriusnya itu yang tadi sistemik endemik itu. Jadi memang mungkin waktu dibacakan oleh Pak Busro itu mungkin maksudnya supaya ini diketahui sama umum. Ada satu yang disebut tadi efek jera itu, dan itu efek jeranya harus menyebar kemana-mana gitu. Memberitahukan kepada semua koruptor yang cukup banyak jumlahnya di negeri ini bahwa hati-hati kalau korupsi, saya kenakan seumur hidup gitu loh. Mungkin maksudnya itu. Jadi tidak ada sistem peradilan yang diabaikan seperti itu yang dikatakan oleh seperti saya bilang, kalau dalam hal normal sebaiknya jangan, sebaiknya biar jaksa yang membacakan. Tapi saya anggap ini mungkin karena ini korupsi diperlakukan seperti itu. Tapi aneh juga nih, Raya. Dia kan Akil ini kan bekas pengacara, bidang hukum-hukum tadi lah, saking banyak sampai S3 tadi kan. Nah saya aneh, katakan jangan dibacakan. Justru kalau tuntutan tidak dibacakan dalam persidangan, itu 19 kan hukum acaranya KUHAP 197 mengatakan tanpa tuntutan putusan batal. Dia menginginkan supaya nggak dibacakan, putusannya batal. Justru tuntutan harus dibacakan. Kalau sudah diumumkan, itu kata Pak Pran. Ya emang KPK meminta masukan, itu wajar aja atau tidak terikat oleh masukan masyarakat kan. Nah, ketika sependapatan undang-undang mengatur dan itu harus dibacakan, itu keharusan, tidak bisa tidak dibacakan. Toh udah diumumkan, itu kan di luar, di persidangan tetap keharusan adanya tuntutan requisitor. Tapi ada keharusan juga nanti ya menggunakan haknya. Dia menggunakan hak atau tidak terserah. Terdakwa atau penasihat hukum kita lihat besok apa dia membacakan. Jangan-jangan jaksa bilang udah kamu juga jangan dibacakan pembelaannya. Udah tahu kok isinya minta bebas. Oke. Tapi ini ketika tuntutan kemudian muncul ada kemudian ini kan saya masih memiliki tanggungan mengenai keluarga seperti ini dianggap sebagai hal yang meringankan. Pak Frans tanggapannya? Ya itu saya kira terserah kepada hakimnya kan hakim yang menilai intinya. Tapi kemudian dalam hal Akil ini kemudian keluarga juga kadang diseret juga kemudian dibikinkan sebuah perusahaan yang dianggap untuk mengalirkan dana suap seperti itu. Khususnya untuk korupsi itu keluarga dibawa-bawa terus terang. Seingat saya begitu loh. Jadi misalnya keluarganya bisa dimintakan juga pertanggungjawabannya juga sebetulnya. Apalagi kalau terlibat gitu loh. Ya. Dan memang modus yang selama ini terjadi dalam modus korupsi kadang-kadang memang keluarga juga diikut sertakan seperti itu. Seringkali, bukan kadang-kadang, seringkali keluarga terlibat. Jangan itu kan ada iklan KPK dulu. Ketika anak kecil misalkan pakai baju bapaknya korupsi, nah sekarang juga keluarga harus tahu ketika bapak tidak sesuai profil dan karakter gede, ya risiko dong ketika anak istrinya menikmati hasil perbuatan bapaknya, ya harus terima dong anak istrinya. Salah sendiri. Kenapa dulu anaknya nggak nanya, bapaknya nggak nanya, dia bisa nonton ke luar negeri bola tiap hari, pergi pakai jersey yang luar negeri. Ya sekarang resiko dong, bahkan uangnya melalui istrinya. Siapapun sekarang kalau punya suami pejabat hasilnya tidak penghasilan tidak sesuai dengan profil dan karakter, istrinya harus nanya dong, jangan nanya enaknya aja ketika bapaknya masuk penjara, harus terima dong istrinya juga dia masuk. Keluarga harusnya menjadi filter. Dan sekarang yang bagus tuh kan KPK menetapkan Palembang itu kan suami istri, bupati dan istrinya, karena dua-duanya main. Nah sekarang harus terima resiko, jangan enaknya aja. Untuk Akil seperti ini akan iya, makanya kalau cewek itu jangan matre, cari suami yang kere. Kalau kita suaminya kere harus sama-sama kere. Di luar dari topik, kita kembali ke topik. Oke, ini mungkin orang kemudian menunggu-nunggu apa kemudian pledoi yang mungkin akan dibacakan oleh Akil sendiri seperti itu. Tapi mungkin Pak Frans, kita memprediksi ataupun membaca kira-kira pledoi seperti apa yang akan dibacakan oleh Akil. Dilihat dari sisi mana? Karena kemudian di jaksa saya tidak ada poin yang meringankan. Ya saya nggak mau menduga-duga mengenai ini, tapi pastinya tentu kalau dia sudah mengucapkan hal meringan, pasti dia akan ngotot mengumumkan hal-hal yang meringankan itu. Yang menurut saya itu tergantung dari keahlian daripada diri sendiri dia sebagai ahli hukum dan kepada pengacaranya juga atau advokatnya. Bagaimana mengumumkan hal-hal yang meringankan dia. Dan itu harus disebutkan satu persatu meringankan, betul-betul meringankan gitu. Jasa kepada negara, jasa kepada masyarakat, mendapatkan satu award yang anugerah yang memang wah begitu sehingga dia bisa dipertimbangkan gitu kan untuk diperingankan gitu, diringankan gitu. Oke, Kang Asep, ini menurut jaksa KPK Pulung Rinandoro ini tuntutan seumur hidup kepada mantan ketua MK ini nampaknya sesuai dengan keinginan Akil Mokhtar yang pada waktu lalu merekomendasikan untuk hukuman potong jari bagi pelaku korupsi seperti itu. Tidak hanya potong jari loh, malah dia kemarin kan tadi wawancara media itu kan mati juga siap dia kan. Nah, itu juga kan bertentangan karena tidak diancam hukuman mati gitu kan. Tapi saya pikir kalau itu kan pernyataan potong jari nggak ada, kita nggak dianut. Tapi yang jelas secara
hukum pidana itu legalitas. Orang tidak boleh dihukum kalau nggak ada undang-undangnya. Kebetulan didakwa dengan dakwaan yang ada seumur hidup. Jadi cocok. Jadi janganlah dipotong tangannya karena nggak ada potong tangannya, potong jari. Soal hakim pernyataan potong tangan itu pernyataan tanggung jawab moral dia ketika dia termakan oleh ucapannya. Jangan dia tidak potong tangan cuma seumur hidup kan berarti di bawah potong tangan potongnya hilang kan. Kalau seumur hidup masih mending masih hidup di penjara. Oke, kita lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.